Baik, selamat malam saudara sekalian. Malam. Kita senang karena malam ini kita pertambahan anggota. Kita sudah kenal kan? Sudah. Jadi, welcome to the club. Di bahasa Indonesia judulnya apa? 5 Raja Israel yang terakhir. 5 raja. 5 raja apa? 5 Raja Israel yang terakhir. Israel ditulis. Iya. 5 Raja Israel yang terakhir. Bahasa Inggrisnya Yehuda. Oh Yehuda. Sebenarnya orang publishing harus sudah bisa bedakan. Kan Israel habis. Tapi Sudah mah sehabis loh. Ini Yehuda. ini kesalahan fatal. fatal. Kok ini judulnya ke Israel ya? Iya, karena di bahasa Indonesia. Oh, karena Indonesia. Maksudnya Judas. Ini ada salah. Regina ya ambil Regina salah itu. saya tekan. Ini mesti Judah. Jadi saudara-saudara yang sudah belajar sejarah tidak ada maaf lagi. Israel itu Juda tuh Judea ya? Judas. Oh Yehuda. Yehuda. Judea Judea nama Juda itu bangsa. bangsa. jadi periode yang disebut Crown period, periode mahkota periode raja. Yang pertama apa? Blank Kingdom, United. the United Kingdom. Itu dari tahun 1051 sampai tahun 931. 931. Itu kerajaan yang 12 suku masih bersatu. Itu namanya apa? United. United Kingdom. Tapi tahun 71 United ini pecah dua. 31. Jadi disebut apa? Divided Kingdom. Nah, dua di selatan itu Yehuda dan Benyamin, tapi yang disebut Yehuda. Di utara ada berapa? 10. Nah, yang di utara itu lenyap pada tahun 722. Oleh siapa? Assyria. Assyria. Tinggal yang di mana? Selatan. Nah, mulai tahun 722 sampai tahun 586 itu disebut Survival King. the surviving kingdom. Jadi tolong diperbaiki 5 raja Yehuda yang terakhir. Siapa? Joas, Jerohas, Yoyakin, Sedekia, Josia. Josia. Dari 5 berapa yang baik? Satu. Hanya 1. Josia. Josia. Yang 4 itu jahat di pemandangan Tuhan. Di introduksinya dibuka dengan tulisan dari Russian writer, penulis Rusia
bacanya atau bagaimana, Yodor, Dostu, nggak ada huruf hidup, seperti bahasa Ibrani. Dia pernah mendekam di penjara Siberia 4 tahun oleh karena dianggap terlibat dalam gerakan makar terhadap pemerintah. Dia ceritakan bagaimana teman-teman dia yang sama-sama di penjara kelakuannya gimana? Jelek. Orang-orang itu sedikit pun tidak merasa menyesal atau bersalah. Mereka rasa mereka yang Benar. absolutely in the right. Nah, keadaan ini oleh penulis disejajarkan dengan sikap daripada 4 dari 5 Raja Yehuda. Totally unrepentant. Mereka tidak mau bertobat sama sekali. Dan mereka merasa bahwa mereka benar. Tidak mau mengakui bahwa kalamitis, malapetaka yang Tuhan izinkan datang kepada mereka itu adalah rencana Tuhan untuk memperbaiki mereka. Kemudian disebutkan bahwa Tuhan tidak pernah berencana untuk memberikan kepada Israel raja. Kita sudah pelajari Israel itu tadinya bentuk pemerintahannya adalah teokrasi. Tapi kemudian pada zaman Samuel mereka minta apa? Raja. Raja. Alasan mereka apa? Sama dengan dirinya. Alasan sampai mereka minta raja itu apa? Kalau saudara kembali ke 1 Samuel 8, di sana diceritakan. 1 Samuel pasal yang ke-8. Di sini terjadi pergantian bentuk pemerintahan dari teokrasi menjadi monarki. Pak Manuru baca mulai ayat 4. Ayat 4. Ya, 1 Samuel 8 Ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. baik yang dijadikan alasan apa? Samuel, kamu sudah Tua. anakmu mana? Tidak bisa diatur. Anakmu tidak berjalan pada jalanmu. Terus Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami nah, di sini seperti biasa, pada segala bangsa-bangsa lain. di sini ada pelajaran untuk kita. Tuhan merencanakan supaya umatnya bagaimana? Dengan dunia bagaimana? Berbeda. Berbeda. Tuhan mau supaya kita beda dengan dunia. Tapi ini bangsa Israel like all the nation, supaya kami sama seperti
bangsa-bangsa yang lainnya. Kemudian Samuel pergi kepada Tuhan dan mengadu. Lalu Tuhan katakan apa? Samuel, bukan kamu yang ditolak. Yang ditolak adalah Tuhan. aku. Oke, Tuhan katakan kalau memang mereka minta, kasih raja. Cuma sebelum dikasih raja, kasih dulu apa konsekuensinya kalau engkau punya seorang raja. Lalu ditulislah panjang lebar tentang anakmu perempuan, tentang ladang-ladangmu, tentang hamba-hambamu, dan lain sebagainya. Jadi sama katakan inilah konsekuensinya. Katakan tidak peduli. Pendeknya kita minta apa? Raja. Nah kalau kita memaksa kepada Tuhan, seringkali Tuhan biarkan dengan segala konsekuensinya. Jadi kemudian diangkatlah raja, maka bentuk pemerintahan Israel menjadi monarki. Baik, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Di sebelah utara rajanya ada berapa? 20. Berapa yang baik? Nggak ada. Jahat semua. Semua jahat, gampang Semua diingat. jahat. Kalau di selatan kira-kira 8, ada 20 juga, dan beberapa diantaranya Baik. baik. Salah satunya siapa? Josia. Yosia. Apa kebaikannya? Berantas berhal-berhal. Josaya. Dia dalam urutan ke 16 memerintah dari tahun 640 sampai 609 BC. Dan Alkitab katakan dia berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Ayatnya gampang diingat. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah, kalau lihat seperti ini, saudara terus catat, register di benak saudara. Josia 2:2:2. Itu raja-raja. Apa keistimewaan daripada Josia? Dia jadi raja umur berapa? 8 tahun. Umur 8. Nah kalau katakan dia jadi raja pada umur 8 tahun, tentu ada yang mendampinginya. Ada penasehat. Kemudian pada umur yang relatif muda, dia tergerak untuk memugar Ka'bah yang sudah tua. Apa jadi waktu dipugar? Ditemukan. Bukan kitab. Gulungan Alkitab. Yang saudara tahu gulungan Alkitab yang mana ini? 5 buku Musa. Nah, ini adalah Pentateuch. Bayangkan untuk bertahun-tahun lamanya Pentateuch hilang dari tengah-tengah umat Tuhan. Sampai diketemukan oleh siapa? Untuk dipugar
tiba-tiba ada yang berseru, kita sudah temukan gulungan Alkitab. Itulah Pentateuk. Tidak heran karena Alkitab hilang, apa jadi dengan umat Tuhan? Murtad. Umat Tuhan boleh katakan murtad, meninggalkan Tuhan. Apakah peristiwa seperti ini bisa terjadi di gereja kita di zaman sekarang? Iya. Dan yang jadi ironisnya, Alkitab hilang di mana? Ka'bah. Jadi apa yang dibaca waktu Alkitab itu hilang? Nah heran kalau pada waktu itu, pada waktu hilangnya Pentateuk dari tengah-tengah umat Tuhan sudah hanyut dalam penyembahan berhala yang luar biasa kejinya. Coba ya buka hari Minggu, baca paragraf kutipan Al-Fatihah, paragraf kedua. Lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan pencobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya, dan dengan hanya sedikit percobaan bernasihat yang mendorongnya pada jalan yang benar. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Allah Israel. Mendapat amaran dengan kesalahan-kesalahan generasi-generasi yang lalu, ia memutuskan untuk melakukan yang benar. Gantinya turun ke tingkat dosa yang rendah dan kemerosotan di mana ayahnya dan kakeknya telah jatuh. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebagai orang yang harus menduduki suatu jabatan yang mendapat kepercayaan, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk menjadi penuntun para raja Israel. Dan penurutannya memungkinkan Allah menggunakannya sebagai suatu bejana kepada kehormatan. Jadi pada waktu Pentateuk ditemukan di Ka'bah, lalu dibacakan kepada Yosia, apa reaksi Yosia? Merobek dagunya, jubahnya. Dan dia minta supaya apa? Ada revival. Dibacakan di hadapan umat Tuhan. Akhirnya terjadi apa? Revival. Waktu itu Yeremia di mana? Yeremia Ada di Yehuda. ada, dan dia masih sangat muda sekali. Dia menyaksikan revival tersebut. Tapi nampaknya revival itu tidak terlalu mendalam, sehingga Israel, kalau sudah Yehuda, kembali lagi pada kemurtadannya. Dan sayangnya raja yang baik ini matinya mati muda, yang disebut untimely death. Orang suka bertanya, why? Kenapa orang ini baik, masih muda sudah dibiarkan mati? Nah, saudara-saudara sekalian, jangan pernah tanyakan why.
kalau ada orang mati muda, karena tidak ada jawabnya. Kalau kita coba menjawab, kita bisa terlibat dalam spekulasi. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita orang yang baik, dermawan, religius, tiba-tiba kena kecelakaan, kita punya kecenderungan tanya apa? Why? Why? Jangan, tidak ada jawab. Pertanyaannya haruslah pertanyaan yang ditulis oleh Petrus. Gantinya why, kita bertanya, how then shall we live? Mengingat kematian itu bisa datang kepada siapapun, termasuk Kita. orang baik, termasuk orang muda. Pertanyaan yang urgent adalah, how then shall we live? Jadi bagaimana kita harus hidup? Kalau itu banyak jawabnya. Kemudian di sini disebutkan di dalam 2 Tawarik Chronicles, Tawarik 34, ada 2 unsur yang penting dalam reformasi. Yang pertama, menghapuskan penyembahan berhala, remove the evil practices. Yang kedua, Make a revival. yang kedua, Kedua, to make covenant before the Lord. mengadakan Perjanjian. satu perjanjian dengan Tuhan untuk menuruti hukum-hukumnya, kesaksiannya, ketentuan-ketentuannya dengan segenap hati dan lain sebagainya. Itulah 2 main components of revival and reformation. Gugurlah raja yang baik, Yosia. Sekarang masuk kepada raja yang berikutnya siapa? Yoahas. Yehoahas. Bagaimana? Cuma 3 bulan. Yehoahas memerintah cuma 3 bulan. 3 bulan. Diganti dari Yehoiakim. Diangkut kemana? Itu masih Mesir. Mesir. Dan di sana dia mati. mati. Muncul Yehoiakim. Yehoiakim. Yehoiakim dibawa ke Babylon. Ini yang tahun berapa nih Yehoiakim? Tahun 9 sampai Tahun 606 605. Yehoiakim memerintah, 69 diserbu oleh Babel, lalu dibawa sebagai tawanan. Siapa-siapa yang ikut ditawan dalam penyerbuan yang pertama? Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu waktu zaman siapa? Yehoiakim.
Dan Yeremia inilah yang berteriak-teriak mengamarkan bahwa raja-raja ini menuntun bangsa itu pada jalan yang keliru. Tapi suara Yeremia tidak digubris. Saudara masih ingat? Kalau Tuhan bicara, mula-mula lewat apa? Itu hari saya janji mau kasih ayatnya. Saya coba. Kalau Tuhan menegur, Dia tegur melalui sungai yang tenang. Coba buka Yesaya 8 ayat yang ke-5 mulai. Lihat. Yesaya 8 ayat 5 mulai. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Nah, jadi orang ini tidak mau memperhatikan air Siloah yang bagaimana? Mengalir lamban. That flow softly. Softly itu apa? Tenang. Air yang tenang. Jadi Tuhan mula-mula bicara dengan air yang tenang, yaitu suara nabi-nabi, hamba-hambanya yang diutus oleh Tuhan. Tapi mereka tidak gubris. Terus ayat 7. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta merobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi begitulah saudara-saudara, ini pelajaran yang bagus. Tuhan berbicara pertama-tama melalui sungai yang mengalir dengan tenang. Suara nabi-nabi memanggil, hei bertobatlah kamu dari dosamu. Tapi kalau air tenang dari sungai Siloah tidak didengar, tidak digubris, maka Tuhan akan bicara melalui sungai apa? Yang bagaimana? Inilah yang terjadi kepada Yehuda. Tuhan sudah kirim nabi demi nabi, dikirim nabi demi nabi, lebih banyak lagi, tapi tidak digubris. Akhirnya Tuhan bicara lewat kerajaan Assyria di utara dan Babylon di selatan. Apakah isu yang timbul pada zaman Yehoyakim yang mengakibatkan adanya teguran yang begitu keras dari Tuhan? Dia menaikkan pajak. Coba Yeremia 22 ayat 1 sampai 19. Kita tidak akan baca semua. Tapi di sini terdapat isu, hal-hal yang membuat datangnya stern rebuke, teguran yang keras dari Tuhan. Salah satunya masalah apa? Pajak Jarodi.
Tuhan sudah bilang, kalau kamu punya raja manusia, inilah yang akan terjadi. Tuhan sebutkan tentang apa? Tentang pajak yang tinggi. Karena untuk memutar birokrasi pemerintahan itu memerlukan dana yang cukup besar, dan dana itu diambil dari uang rakyat. Dari mana lagi kalau bukan dari rakyat? Dan juga dia membayar orang-orang Mesir. Ya. Kenapa? Coba buka Yeremia 22 ayat 16. Yeremia 22 ayat 16. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksud ini? Isunya apa? Orang miskin, Kenapa orang miskin? keadilan. Diperas. Kita harus menjadi pembela Orang miskin. kepentingan orang miskin, orang yang memerlukan. Tapi gantinya demikian, mereka justru memeras orang apa? Orang miskin. Inilah beberapa isu yang dihadapi oleh Yeremia pada zaman pemerintahan Yehoyakim, yang akhirnya ditawan di mana? Di Babel. Kalau saudara baca Alkitab dengan cermat, salah satu hal yang diulang-ulangi Tuhan kepada Israel adalah kepentingan dari orang-orang yang miskin, mereka yang tidak berdaya, mereka yang istilah kerennya marginalized. Kalau katakan marginalized apa? Orang-orang yang disisihkan. Dan orang-orang ini harus dapat perhatian dari kita. Makanya Tuhan mengintroduce kepada Israel di zaman Musa apa yang disebut gleaning. Masih ingat gleaning? Apa itu gleaning? Waktu panen sengaja dibiarin untuk orang miskin, bagian untuk orang miskin. Desain. Saya dengar di Sumatera ada, di Manado ada juga praktek seperti itu. Tapi gantinya klinik, orang miskin diapain? Diperas. Sudah ikuti gubernur Jakarta, pemerintah Jakarta membangun rumah murah. Untuk siapa? Orang miskin. Tapi kemudian ketahuan bahwa dipersulit itu. Bahkan orang kaya memborong dan kemudian menjual dengan harga yang tidak heran kalau Pak Gubernur ngamuk. Ini sudah terjadi dari zaman Yeremia, bahwa orang miskin diperas. Karena Alkitab katakan
Tuhan adalah pembela dari orang-orang miskin. Jadi pelajarannya untuk kita apa? Lihat-lihat di gereja, jangan-jangan ada umat Tuhan yang setia, tapi somehow hidupnya berkekurangan. Maka kita harus apa? Harus perhatikan dia. Waktu zaman Musa, orang Israel kasih perpuluhan 10%. Di samping itu memberikan persembahan berapa banyak? 25%. 25%. Dan dari 25% itu banyak yang disisihkan untuk siapa? Orang miskin. Untuk orang miskin. Jadi kita juga sekarang kalau menyusun anggaran belanja gereja harus ada funds untuk saudara-saudara kita yang memang betul-betul berkekurangan. Apalagi yang Tuhan bikin buat orang miskin selain cleaning. Kalau orang miskin seringkali akibatnya orang itu jadi apa? Jadi budak. Nah, Tuhan membuat lagi aturan yang baru. Kalau seorang sudah jadi budak 6 tahun, kemudian Ketujuh bebas. ya, lalu ada juga tahun yang disebut jubili. Jadi semua ini adalah ditujukan, dimaksudkan untuk kesejahteraan daripada orang-orang miskin. Nah, hal ini sudah dilupakan di zaman Yehoyakim, zaman Yeremia. Kalau saudara baca Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi kecil, saudara lihat mereka itu unison. Unison itu sama, berteriak-teriak bahwa orang miskin sudah engkau peras untuk kepentingan dirimu. Itu tentang Jehoahaz dan Yehoyakim. Kemudian yang berikutnya datang siapa? Berapa lama dia memerintah? Yehoyakim. Ya, setengah bulan. Yehoyakim 3,5. Apa keistimewaan? Ada keistimewaannya Yehoyakim selain pemerintahannya. Nah, di sini ada ayat yang kalau suruh baca dan renungkan, ayat yang paling enak dibaca, salah satu ayat yang paling enak dibaca di seluruh Alkitab. Dan saya harap jangan sudah lupakan lagi. Makanya di hari pertama, pelajaran pertama saya tanya, kalau saudara mendengar nama Yeremia, ayat mana yang muncul dulu? 29. Jangan lupa, sekarang tidak akan lupa lagi. Pasal 29 ayat 11. Memang itu ayat enak sekali. Coba kita baca sama-sama. Pak Deki. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan.
untuk menyelamatkan engkau. Bukan, 29 ayat 11. 29 ke 11. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau Tuhan mengadakan rencana untuk umatnya, dari kacamata manusia seringkali merupakan apa? Hukuman yang keras. Tapi Tuhan katakan, rancangan-rancanganku bukan rancangan untuk membawa malapetaka, walaupun nampaknya demikian, tapi rancangan untuk kesejahteraanmu, dan aku akan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini bicara tentang apa? Masih ingat tadi, kalau Tuhan bicara mula-mula lewat sungai yang tenang, itu suara nabi-nabi. Tapi kalau sungai yang tenang tidak digubris, Tuhan bicara dengan sungai yang keras, yang dahsyat. Itu adalah serangan dari Asiria ke Juda, ke Israel, dan serangan Babylon ke Juda. Lalu perintah Tuhan, kalau sudah baca kita, Tuhan mau supaya Israel atau Yehuda menyerah, surrender. Itulah message daripada Yeremia, salah satunya. Menyerahlah kepada Babylon, karena Tuhan punya rencana yang baik, walaupun dari luar kelihatannya sangat menakutkan. Waduh, keluar dari penjajahan di Mesir, sekarang mau masuk lagi ke penjajahan di Babel. Ya karena hanya itu jalan untuk apa? Menyembuhkan mereka dari penyakit mereka yang sudah kronis. Penyakit penyembahan berhala. Memang itu penyembahan berhala seperti penyakit yang nggak bisa dipisahkan dari tubuh Israel. Dan kalau saya baca Yeremia punya kata-kata, di mana ada satu bangsa yang menukar Tuhannya? Tidak ada. Tidak pernah terjadi ada satu bangsa menukar Tuhannya. Kecuali siapa? Kamu. Jadi sudah begitu bejat kejahatannya, melebihi bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Dan kalau saudara baca terus nanti di buku Yeremia, Yehuda dilambangkan seperti apa? Unta laki-laki atau unta betina? Yang bagaimana? Mengendus-endus udara untuk mencari di mana ada jantan. Jadi begitulah dalamnya kejatuhan umat Tuhan di zaman Yehoyakim ini. Tapi Tuhan katakan, kalau Babel menyerahlah. Tapi nabi-nabi palsu katakan apa? Tidak bisa menyerah. Masa menyerah? Kita lawan. Itu adalah pekabaran dari nabi palsu, sehingga akhirnya terjadi konflik antara nabi palsu dengan Yeremia.
Dan di sanalah nanti saudara mulai lihat aniaya dan derita yang dialami oleh Yeremia. Yoyakim. Sesudah Yoyakim, yang terakhir siapa? Sedekia. Kaya. Kalau saudara baca tentang Sedekia, apa kesan saudara tentang orang ini? Dia jadi raja umur 21 dan dia adalah raja boneka dari Nebukadnezar. Tapi sayangnya Sedekia apa kesalahan Sedekia? Memberontak kepada Raja Babel. Dia tidak mau belajar dari pelajaran-pelajaran yang sudah baru saja berlalu. Mestinya kita belajar dari pengalaman orang lain. Kan disebutkan kalau kita gagal pelajari sejarah, maka if we fail to learn from history, apa terjadi? Kita akan mengulang. History will repeat itself. Kalau kita gagal mempelajari pelajaran sejarah, maka kita terikat untuk mengulangi pengalaman tersebut. Inilah terjadi kepada Yehuda. Yehuda secara umum dan kepada Sedekia secara pribadi. Sedekia waktu diserbu, apa yang dia buat? Waktu mendengar Babylon akan datang menyerbu, apa yang dia buat? Dia buat tembok dan melawan bangsa Babel. Ayo baca hari Rebu paragraf terakhir. Ini yang terjadi. Tuhan telah memperjelas dalam banyak kesempatan bahwa bangsa itu akan tunduk kepada pemerintahan Babel. Jadi itulah rencana Tuhan. Juda tunduk, menyerah saja ke Babel. Terus Ini adalah hukuman atas kesalahan mereka, tapi Sedekia menolak untuk mendengar, dan ia membentuk kerjasama militer untuk melawan Nebukadnezar. Israel sangat bersandar kepada harapan dari kemenangan militer Mesir, tapi Nebukadnezar menang atas pasukan Firaun pada tahun 597 sebelum Masehi. Kekalahan ini secara permanen memeteraikan nasib Yerusalem dan bangsa itu. Meskipun ada begitu banyak kesempatan untuk bertobat, untuk pembaruan, mengalami kebangunan, namun Yehuda menolak. begitulah manusia. Sudah jelas terjadi di pemandangan matanya. Toh masih apa? Masih tidak bertobat juga. Apa akhir kesudahan daripada Sedekia? Dia ditangkap dan anaknya disembelih di depan matanya. Terus Kemudian matanya Ditungkil. dicubit, dibentahkan.
Jadi Berlembuh. Sedekia coba melarikan diri, tapi dikejar Dikejar, lalu ditangkap ditangkap. Waktu ditangkap, anaknya memang dibunuh di depan. di depan matanya. Jadi seumur hidupnya bayangan kematian anaknya akan menghantui dia. Gitu, memang kejam sekali. Dibunuh anaknya di depan matanya. Sudah itu matanya di sesudah Sedekia mati, apa terjadi? Yerusalem dibakar. Diangkatlah seorang, itu nanti pelajaran baru. Gubernur Diangkat gubernur namanya Gedalia. Gedalia. Itu nanti akan disambung lagi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara atau tambahan? Kalau saudara pergi ke Holy Land, salah satu yang dikunjungi oleh mereka yang pergi ke sana adalah apa? Yang mereka tangisi, The Jerusalem Wall. the Wailing Wall. The Wall. Wailing Wall itu adalah dinding tempat mereka meratapi. Apa yang diratapi? Kehancuran daripada Yerusalem dan Ka'bah. Kalau sudah pernah perhatikan di gambarnya, itu orang berdiri di reruntuhan tembok sebelah barat, lalu diapain kepala? Seperti dijeduk-jedukan. Mereka tangisi kehancuran Yerusalem dan Ka'bah. Itu Ka'bah yang mana? Bangun Salomo. Ka'bah yang pertama yang dibangun oleh Salomo berapa tahun? 50 tahun. Berapa tahun? Dia bangun 7 tahun. Ka'bah yang sangat megah, yang selalu didambakan oleh Yehuda. Mereka selalu berkata, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Disangkanya hanya karena mereka punya temple, mereka akan menang terus dalam peperangan. Lalu Yeremia di dalam Yeremia 7 dan Yeremia 26 dia melakukan apa yang disebut the temple discourse. Temple discourse itu khotbah di Ka'bah. Pasal 7 dan pasal 26 identikal. Message-nya sama, kembar. Kamu selalu berseru, Ka'bah Tuhan, Ka'bah Tuhan. Ingat kota apa yang disuruh ingat oleh Yeremia? Silo. Silo. Apa itu? Apa signifikans kota Silo? Kota pertumbuhan. Tempat sembahyang. Waktu Israel menyeberang ke tanah Kanaan, mereka pilih
atas petunjuk Tuhan kota Silo sebagai pusat pembaktian mereka. Jadi tabut perjanjian ditaruh di sana. Jadi mereka perang dengan bangsa Filistin. Kalah atau menang? Kalah. Lalu ada ide bawa apa? Tabut. Jadi dibawa tabut dari tempatnya, dibawa ke medan perang. Mereka berteriak-teriak. Apa jadi? Kalah. Tabut di bawah. Tabutnya Dirampas. mereka lupa bahwa mereka itu sangat vulnerable. Dari situ mereka harus belajar bahwa bukan silonya, bukan tabutnya, tapi yang menentukan hubungan Israel dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kita seringkali merasa, wah kita Seventh Day Adventist, mereknya udah betul. Tidak ada lagi gereja lain yang benar selain kita. Lupa bahwa yang paling penting bukan mereknya, hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan right, intact, intimate living, nah di situ tidak ada power yang bisa kalahkan kita. Itu diketahui oleh Bilhaum. Selama mereka Israel menurut Tuhan, tidak ada kutuk serapah yang bisa menghancurkan Israel. Makanya Bilhaum terus ganti apa? Taktik. Ganti taktik, ganti strategi. Berhasil? Berhasil. Jadi ingat, yang paling penting bukan merek kita, yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. In closing, ini diambil dari summary. Ada kontras yang sangat menyolok di antara raja yang baik Usia dengan 4 raja jahat dari Yehuda. Manuver-manuver politik, penyembahan berhala, social injustice, ketidakadilan sosial, menuntun kebinasaan Yerusalem dari tahun 587, 588. Tetapi masih ada apa? Tuhan berjanji untuk memelihara satu umat yang sisa. Inilah pekabaran yang penuh pengharapan bagi kita di zaman ini. Jadi Tuhan itu menghukum Yehuda, membiarkannya masuk di penjajahan, dan ternyata berhasil. Sejak penyembahan berhala, sejak ditawannya mereka berapa tahun? 70 tahun. Nah kalau saya ditanya 70 tahun itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? 6. Dari tahun 606 sampai 536. Apa yang 536? Yang 536 adalah dekret dari Raja Kores bahwa semua orang Yehuda yang tertawan di Babel boleh pulang ke Yerusalem dan bangun itu Ka'bah yang hancur dengan biaya siapa? Negara. Biaya negara. Hebat sekali ya.
Raja Kores dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali Ka'bah yang hancur oleh Nebukadnezar. Jadi sesudah masa penjajahan Babel 70 tahun, mereka, ini statement Ellen White, they were completely cured from idolatry. Jadi mereka betul-betul bertobat, tidak terbabit lagi dalam penyembahan berhala. Tetapi bertobatnya kejauhan. Pendulum itu ke ekstrim. Kalau tadinya ekstrim kanan, sekarang ekstrim kiri. Jadi mereka jadi masyarakat yang eksklusivistik. Wah, jangan dekat dengan orang kafir, nanti kita terbabit oleh penyembahan berhala. Ka'bah yang oleh Nabi Yesaya dikatakan akan menjadi rumah sembahyang bagi segala bangsa. Ka'bah itu sekarang ada apa? Ada pagarnya. Cuma setengah meter. Tapi orang kafir dilarang melangkahi pagar yang setengah meter itu. Ada yang disebut Court of the Gentiles. Orang kafir hanya boleh sampai di titik ini. Sembuh dari penyakit penyembahan berhala, masuk ke penyakit yang lain lagi. Setan itu memang sangat pintar di dalam taktiknya. Jadi walaupun hancur bangsa Yehuda, tapi Tuhan berjanji akan mengadakan satu umat yang sisa, the remnant. Kemudian pelajaran kedua, there is power in good example. Kalau kita hidup dengan baik, maka kehidupan kita yang baik, yang suci, akan menjadi kuasa. There is power in good example. The last one. When God says surrender, it means surrender. Kalau Tuhan katakan menyerah, kita harus apa? Menyerah. Israel ini sejak dari padang belantara punya adat yang jelek. Waktu mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan katakan sudah waktunya serbu masuk. Mereka katakan apa? Tunggu dulu, angkat mata-mata Tuhan, jangan asal masuk aja. Tapi Tuhan itu sabar. Oke, kamu minta mata-mata, angkat mata-mata. Diangkat. Apa hasilnya sesudah diperiksa? Yang 10 katakan apa? Raksasa. Waduh, bahaya. Kita ini seperti apa? Belalang. Mereka seperti raksasa. Dindingnya tidak bisa ditembus. Jadi maunya apa Tuhan katakan? Ya kembali ke Mesir. Tuhan katakan, oke, angkat pemimpinmu. Saya tidak akan bersama lagi dengan kamu. Berangkat ke Mesir. Waktu Tuhan katakan, silahkan berangkat. Mereka katakan apa? Oh, mau perang. Itulah Israel. Disuruh maju, mundur. Disuruh mundur, maju. Nah, Tuhan, kalau Tuhan katakan maju, artinya apa? Maju. Kalau Tuhan katakan menyerah, artinya
ini disuruh menyerah, Lawan. Nabi palsu katakan kita harus apa? Lawan. Itulah nature manusia yang seringkali rebellious sifatnya kepada Tuhan. Dalam psikologi ada yang disebut apa? Reverse psychology. Reverse psychology berarti apa yang dilarang kita apa? Apa yang disuruh lakukan kita disuruh pakai helm. Kalau naik motor mesti pakai helm. Demonstrasi tidak mau pakai helm. Tapi kalau katakan jangan baca Time Magazine halaman sekian, oleh pemerintah di black out itu halaman, dicari kemana? Ke Singapura, dibagi-bagi. Itulah kita manusia. Tapi Tuhan katakan, kalau saya katakan surrender, artinya surrender. Tuhan katakan maju, kita harus apa? Maju. Baik, itulah pelajaran untuk malam ini. Silakan.